Siswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor ujian 2022-432-463. Berikut adalah video mungkin untuk pembelajaran saya pada kelas 5, materi laporan prosedur kurikulum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Persiapan. Berdoa dimulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum belajar laporan prosedur, berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku, di sanalah aku berdiri, juangku Indonesia bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermanfaat. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Dalam pembelajaran selain semangat, kalian juga harus disiplin. Fokus dan disiplin. Kenapa? Biar mendapatkan ilmu. Selain ilmu, nilai yang bagus. Kalau nilainya bagus, dapat ilmu, otomatis nanti cita-citanya tercapai. Oke. Hari ini kita belajar tentang laporan prosedur. Siapa yang pernah masak ini? Masak sendiri apa dimasakkan orang tuanya? Masak sendiri. Kalau kamu perhatikan di depan, di bungkusnya, yang ini kan depannya. Ya, di belakangnya ada yang namanya apa? Cara memasak atau cara penyajian. Kenapa kok di belakangnya ini ditulis cara penyajian? Agar tahu apanya? Agar tahu cara memasaknya. Oke. Di belakangnya ada cara memasaknya. Biasanya cara memasaknya ini, kalau kamu perhatikan, pakai kata apa yang kamu sering jumpai? Memasak atau apa, Zar? Memasukkan. Nah, hari ini kita belajar ini semua. Laporan prosedur. Nah, kenapa kok belajar laporan prosedur? Nah, agar kalian nanti
bisa selain membuat laporan ya, agar nanti kalian kalau melakukan kegiatan ini bisa sesuai dengan langkah atau kegiatan yang tertulis. Melakukan kegiatan yang kalian inginkan ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditulis. Oke. Sebelum belajar tentang prosedur, nah, hari ini kita akan belajar imbuhan, imbuhankan, imbuhanlah, kan, dan lah. Nah, sebelum laporan ya. Oke. Imbuhan, kan, dan lah. Nah, yang pertama kita bahas dulu imbuhan me. Imbuhan me itu adalah awalan yang membentuk kata dasar menjadi kata kerja. Kemudian yang kedua, imbuhan me dapat menjadi meng jika kata dasarnya dimulai dengan huruf K dan G. Contohnya tadi gunting. Kalau mendapat imbuhan me jadi menggunting. Menggunting bukan megunting ya. Menggunting. G-nya ada 2. Jadi T-nya berubah menjadi N. Nah, kemudian ada imbuhan kan. Imbuhan kan ini merupakan akhiran yang mengubah kata dasar menjadi kata kerja. Contohnya tambahkan, ambilkan boleh, apa? Dengarkan, pindahkan, tuangkan, gunakan. Kata perintah yang memerintahkan kamu untuk melakukan kegiatan menggambar. Oke, agar kamu paham, Bu Ika punya video. Videonya ini video resep membuat es ABCD. Siapa yang sering lihat Upin Ipin? Ya, kalau di Upin Ipin biasanya turun. Oke. Kalau di Upin Ipin biasanya lihat Upin dan Ipin dan teman-temannya itu beli es ABCD, ya kan? Di tokonya Uncle Mutu. Nah, ini ada resepnya. Kita lihat bersama-sama. Nanti selain menyimak, kamu coba temukan kata-kata apa yang kamu temukan di dalam video ini. Katanya yang memiliki awalan me, akhiran kan, atau akhiran lah. Coba ya. Hello everyone, it's me Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Beberapa dari kalian yang sudah subscribe Pavlova sejak awal pasti tahu kalau dulu aku sering membuat makanan yang ada di film, serial TV, dan kartun. Jadi hari ini aku akan kembali membuat resep yang terinspirasi dari serial anak-anak Upin Ipin, yaitu es ABCD. Banyak di antara kalian mention es ABCD ini di video es kapal Milo aku. Jadi aku penasaran dan pengen banget bikin. Es ABCD ini ada singkatannya loh, yaitu air batu campur durian. Yang bahasa Indonesianya mungkin es campur durian ya. Tapi es ini juga sering disebut dengan es kacang. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, buat bahan kacang merahnya. Aku sarankan untuk merendam kacang merah semalaman terlebih dahulu. Tadi sudah disimak videonya. Nah, sekarang Wika tanya, kata apa yang sudah kamu dengar? Membuat, memasukkan, Nah, kata yang pertama kamu temukan apa? membuat, Membuat ini kata dasarnya buat, maknanya apa? Melakukan suatu pekerjaan. Kata dasarnya apa? Kok nyusut? Susut.
Susut, bukan nyusut, bukan. Rendam. Kata dasarnya rendam. Maknanya melakukan suatu pekerjaan. Apa lagi? Tuangkan. Tuangkan. Kata dasarnya tuang. Ini artinya apa? Memerintahkan atau perintah. Ya, perintah untuk menuangkan ya. Oke. Selain tuangkan, apa? Kata apa lagi yang sudah kamu temukan? Tambahkan. Oke. Materi selanjutnya kita akan membahas laporan prosedur. Apa sih laporan prosedur itu? Laporan prosedur itu ya laporan. Tapi laporannya ini berisi langkah-langkah. Tujuan dari laporan prosedur yaitu memberikan panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Contohnya tadi seperti yang ada di kemasan Indomie. Kalau kamu baca ini, kamu bisa memasak Indomie sesuai yang disarankan sama perusahaannya sana. Kemudian ciri-cirinya laporan prosedur yaitu yang pertama memuat alat dan bahan. Nah, alat dan bahan contohnya kalau misalkan membuat EBC tadi ada kacang merah, ada kompor, ada panci. Kemudian urutannya. Nah, yang pertama kalau kamu membuat laporan prosedur, ditulis di atas sendiri itu judulnya. Setelah judulnya baru alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, kemudian langkah pembuatannya, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Nah, kapan membuat laporan prosedur ini? Oke. Kemudian ada langkah pembuatan. Langkah pembuatan ini ya langkah-langkahnya, kegiatannya apa. Yang pertama harus dilakukan apa. Kedua, ketika dituliskan sampai selesai dan harus urut dan runtut dari awal sampai akhir. Nah, kalau Bu Ika punya LKPD ini lembar kerja. Nah, di sini kamu ada bacaan, kamu diminta untuk membetulkan atau memperbaiki kata-kata di dalam kurung. Ini dibetulkan dengan menambahkan imbuhan me. Tadi kan sudah Bika jelaskan imbuhan me ya kan? Nah, sekarang kamu tinggal membetulkan aja. Kata-katanya sudah ada. Yang dalam kurung, oh ini harusnya katanya apa kalau misalkan ditambahin me. Kayaknya tadi contohnya kata dasar yang berawalan T menjadi N. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau tuang berarti menuang. Bisa ya? Jangan lupa dituliskan namanya di atas.
selesai? Oke, kalau bekerja secara kelompok. Nah, ini yang kalian tunggu. Kita hari ini membuat jus strawberry. Iya, membuat jus strawberry. Nah, ini juga sudah Bu Ika siapkan LKPD, dibaca perintahnya. Jangan lupa juga untuk dilakukan membuat laporannya. Selain membuat jus, dibuat juga laporannya. Apa yang kamu lakukan dalam membuat jus itu ditulis ya. Oke, satu kelompok yang nulis satu aja nggak apa-apa. Sudah selesai? Sudah. Laporannya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok boleh maju. Siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompoknya Firman boleh. Siapa? Nama kelompok Firman Tirza Lydia. Judul membuat jus strawberry.
stroberi ke dalam blender dan masukkan gula dan susu. Tekan tombol power dan di blender. Matikan tombol power, masukkan siap disajikan. Penutup atau kesimpulan jus strawberry siap dinikmati dan dihidangkan atau disajikan. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Firman, Tirsa, sama Lydia. Oke. Nama kelompok Amran, Fabian, Salsa, Afika. Judul membuat jus stroberi. Alat dan bahan blender, pisau, sendok stroberi, gula, susu, dan gelas plastik. Langkah pembuatan: siapkan alat dan bahan. Potong stroberi menjadi kecil-kecil. Siapkan air 1 gelas setengah. Masukkan stroberi ke dalam blender. Tambahkan 1 gelas setengah air, gula 2 sendok, dan susu setengah saset. Nyalakan blender dengan menekan tombol power. Matikan blender setelah digunakan. Tuangkan ke dalam gelas masing-masing. Jus stroberi siap disajikan. Kesimpulan: sajikan jus stroberi saat dingin biar lebih lezat dan enak. Jadi kesimpulannya apa? Sajikan jus stroberi saat dingin biar lebih lezat dan enak. Tepuk tangan untuk kelompoknya Afika, Salsa, Amran, dan Fabian. Terima kasih. Ketika membuat laporan prosedur, Bu Ika ingatkan lagi, langkah kegiatan harus sesuai. Terus runtut itu apa? Urut dari awal sampai akhir. Oke. Oh ya, tadi kita belajar apa aja? Imbuhan me, kan, la. Imbuhan me, kan, dan la. Kalau imbuhan me itu bisa menyatakan suatu pekerjaan atau apa lagi? Perintah. Terus apa lagi? Pekerjaan menggunakan alat, ya. Kemudian ada lagi imbuhan kan. Kalau imbuhan kan untuk menyatakan kalimat perintah. Kalau imbuhan lah juga kalimat perintah. Oke. Untuk apa lagi tadi? Selain imbuhan me, kan, dan lah, kita belajar apa lagi? Laporan prosedur, ya. Di laporan prosedur ada apa aja tadi? Yang pertama, judul, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah pembuatan, kemudian penutup atau kesimpulan. Kalau misalkan panci terus kompor, itu nulisnya di mana tadi? Alat dan bahan. Oke. Kalau potong atau satu porsi dapat dimakan untuk 3 orang, berarti itu di kesimpulan. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, Bu Ika punya evaluasi. Silahkan dikerjakan, jangan lupa dituliskan namanya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, tapi kok lemas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke.
Dari kegiatan hari ini? Jus. Enak? Oke, pengennya pembelajaran selanjutnya pengen yang kayak gimana? Masak? Apalagi? Membuat kerajinan. Bener? Oke. Memasak, membuat kerajinan, bener ya? Oke. Kalau gitu pembelajaran hari ini sudah selesai. Menyenangkan ya? Oke, menyenangkan. Hari ini kamu tadi sudah buat sudah belajar imbuhan me, kan dan la, sudah membuat jus, membuat laporan dan presentasi. Pertemuan selanjutnya kita akan pembelajarannya yang lebih menyenangkan dari ini. Oke. Sebelum kita akhiri, Guiga minta tolong Rafiq temennya dipimpin doa. Siapa dulu bisa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafiq. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.